Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ilham Adrian dengan NPM 21041080-129. Saya salah satu mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syekh Kuala. Kita menyadari bahwasannya minyak dan gas sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana kedua bahan ini berguna sebagai bahan bakar kita untuk beraktivitas, yang mana minyak itu sering kita gunakan sebagai bahan bakar untuk transportasi, dan gas kita gunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dalam rumah tangga. Jadi pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana sih cara migas atau minyak dan gas itu diproduksi dari reservoirnya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik dari produksi migas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin utama dari teknik produksi migas, yakni pertama, aliran fluida dalam media berpori, kemudian tahapan produksi migas itu sendiri, dan yang ketiga adalah teknologi yang digunakan untuk pengangkatan fluida dari dalam reservoir. Produksi migas mengalami 2 tahapan utama, yakni produksi alami dan produksi buatan. Produksi alami terjadi ketika tekanan reservoir cukup untuk mendorong minyak dan gas keluar ke permukaan dari batuan reservoir tanpa bantuan teknologi tambahan. Pada tahap ini, fluida mengalir ke permukaan secara gravitasi dan karena adanya perbedaan tekanan di dalam reservoir. Kunci dalam produksi alami yakni terletak pada tekanan dan kondisi geologisnya. Pada tekanan reservoir, tekanan yang tinggi mendorong fluida ke permukaan. Pada sumur yang bagus, tekanan ini bisa bertahan selama bertahun-tahun, menghasilkan laju produksi yang stabil dan efisien. Untuk kondisi geologis, tipe batuan, kedalaman reservoir, dan struktur geologi mempengaruhi kapasitas penyimpanan dan aliran fluida. Produksi alami seringkali merupakan tahap pertama dalam produksi sumur. Namun seiring waktu, tekanan ini akan menurun dan laju produksi akan berkurang. Oleh karena itu, penting untuk memahami kapan saatnya bisa beralih ke metode produksi buatan untuk menjaga keberlanjutan produksi. Selanjutnya adalah produksi buatan. Ketika tekanan reservoir menurun, kita perlu menggunakan teknologi pengangkatan buatan untuk memfasilitasi aliran minyak dan gas untuk naik ke permukaan. Beberapa metode umum dapat digunakan seperti gas lift. Metode ini adalah metode di mana gas bertekanan dimasukkan ke dalam kolom fluida dalam sumur. Gas ini mengurangi densitas total fluida sehingga memungkinkan minyak dan gas untuk naik ke permukaan dengan lebih mudah. Gas lift sangat efektif untuk sumur dengan laju produksi tinggi dan bisa dioperasikan secara otomatis. Yang kedua ada pompa submersible listrik. ESP singkatannya adalah pompa listrik yang dipasang di dalam sumur. Pompa ini mengangkat fluida dari kedalaman yang signifikan, menjadikannya pilihan ideal untuk sumur dengan kedalaman yang lebih dalam atau dengan laju produksi yang lebih tinggi. ESP menawarkan efisiensi yang tinggi dan dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi reservoir. Yang ketiga adalah sucker rod pump. Ini adalah jenis pompa yang sering kita temui pada minyak dan gas. Pompa ini adalah salah satu metode pengangkatan paling umum yang digunakan. Pompa ini bekerja dengan menggerakkan batang pompa naik turun, menghisap dan memaksa fluida untuk naik ke atas. Pompa ini sangat cocok untuk sumur dangkal hingga menengah dengan produksi rendah hingga sedang. Nah, berikut adalah gambaran dari reservoir minyak dan gas. Aliran fluida dalam media berpori adalah inti dari proses produksi migas. Ketika berbicara tentang reservoir, sebenarnya kita berbicara tentang batuan dengan pori-pori di mana minyak dan gas itu terperangkap di bawah permukaan tanah. Memahami sifat aliran fluida dalam batuan ini sangat penting untuk mencari atau merancang strategi produksi yang efektif. Dalam reservoir atau minyak dan gas terdapat dua
faktor yang mempengaruhi kualitas produksinya, yakni permeabilitas dan viskositas. Permeabilitas batuan adalah ukuran atau kemampuan dari batuan untuk dapat meloloskan fluida yang mengalir melaluinya. Ini tergantung pada ukuran dan distribusi pori, serta sifat-sifat fisik dari batuan. Semakin tinggi permeabilitas batuan, maka semakin mudah fluida untuk mengalir. Kemudian ada yang namanya viskositas, atau biasa kita menyebutnya dengan kekentalan. Merupakan ukuran dari ketahanan fluida terhadap aliran. Fluida dengan viskositas tinggi seperti minyak yang berat akan mengalir lebih lambat dibandingkan dengan fluida yang lebih ringan, seperti gas. Oleh karena itu, perbedaan viskositas dapat mempengaruhi laju produksi. Kemudian ada yang namanya Productivity Index. Productivity Index dalam produksi minyak dan gas adalah parameter yang digunakan untuk menilai efisiensi dari aliran fluida dari reservoir ke sumur. PI mengukur seberapa banyak fluida yang dapat dihasilkan dari suatu sumur untuk setiap penurunan tekanan tertentu. Semakin tinggi nilai PI, maka semakin efisien sumur tersebut untuk menghasilkan fluida. Adapun rumus PI adalah sama dengan Q dibagi tekanan statis dikurang tekanan aliran air bawah tanah. Nilai PI yang tinggi menunjukkan bahwa sumur mampu memproduksi lebih banyak fluida dengan penurunan tekanan yang lebih kecil, menunjukkan reservoir yang baik dan metode produksi yang efisien. Sebaliknya, nilai PI yang rendah menunjukkan keterbatasan dalam aliran, bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti permeabilitas yang rendah atau kerusakan pada sumur produksi. Dalam produksi migas, kita sering melihat suatu pompa yang digunakan untuk mengangkat fluida hidrokarbon dari bawah tanah dari reservoir untuk naik ke atas. Nah, pompa ini disebut sucker rod pump atau SRP. Metode pengangkatan buatan yang menggunakan batang pompa untuk mengangkat fluida dari kedalaman ke permukaan. Ini adalah teknologi yang telah terbukti dan banyak digunakan di seluruh dunia untuk memproduksi minyak dan gas. Adapun komponen utamanya itu ada 4, yakni horsehead, yakni mengubah gerakan rotasi dari motor penggerak menjadi gerakan vertikal. Kemudian ada sucker rod, yakni batang panjang yang mengukur atau menghubungkan unit pemompaan di permukaan dengan pompa di bawah tanah. Kemudian ada stuffing box, yakni untuk mencegah kebocoran fluida dari sumur ke permukaan. Kemudian ada tubing, ialah jalur di mana fluida mengalir dari pompa ke permukaan. Adapun cara kerja dari SRP ini adalah saat batang pompa bergerak naik, maka tekanan di dalam pompa akan menurun, menciptakan ruang hampa yang menarik fluida ke dalam pompa. Saat batang pompa bergerak turun, fluida ditekan ke atas melalui tabing menuju permukaan. Adapun keunggulan dari SRP ini sendiri adalah efisiensi tinggi dalam ekstraksi fluida, terutama di sumur dangkal. Kemudian relatif mudah dalam pemeliharaan dan operasi. Kemudian dapat dioperasikan dengan berbagai jenis fluida, termasuk yang memiliki kadar air tinggi. Untuk kekurangannya, tentu pompa ini memiliki kekurangan, yakni tidak cocok untuk fluida dengan kadar gas yang tinggi, yang mampu atau dapat mengganggu proses pemompaan. Kemudian, memerlukan perawatan yang rutin untuk menjaga agar komponen tetap berfungsi dengan baik. Nah, sebagai penutup, kita sudah mengetahui aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam produksi migas, mulai dari aliran fluida dan dalam media berpori, hingga teknologi apa yang digunakan dalam pengangkatan minyak dan gas ke permukaan.
memahami proses ini sangatlah penting untuk merancang strategi apa yang akan digunakan dalam produksi migas yang efektif dan efisien. Perlu diingat bahwasanya produksi migas itu tidak hanya tentang teknologi saja. Ini juga melibatkan pertimbangan lingkungan yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, penting bagi industri untuk terus berinovasi dan mencari cara yang lebih berkelanjutan untuk bagaimana cara mengekstrak sumber daya yang satu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.